Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui media sosial kita ya. Baik, kita akan langsung sikapi untuk yang pertama, mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Muhai. Ini pertanyaannya kita pilihkan dari media sosial kita dengan nama @Nikolausibnu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, silahkan. Ketika ada orang yang melakukan suatu kejahatan di depan mata kita dan kita diancam menggunakan senjata untuk diam gitu katanya ya. Kata diam akhirnya apakah kita dosa nih karena kalau kita diam gitu katanya guru. Jadi udah kejahatan, dia ikut-ikut tuh ya gitu kan. Terus kita nggak bisa apa-apa karena diancam. Ini gimana nih guru hukumnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis yang menyebutkan man rodiya bil kufri kafar wa man rodiya bil ma'asi aso. Siapa yang ridho dengan kekufuran, kafir juga. Siapa yang ridho dengan kemaksiatan, maksiat. Tapi ada beberapa hal catatan. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, bahkan kekufuran, ya karena sebab ancaman, karena sebab tekanan, maka dalam surah An-Nisa ayat 100, An-Nahl 106 itu tidak menjadi masalah. Apabila ada orang kufur setelah dia beriman, kemudian dipaksa untuk kufur, sementara hatinya tetap tenang beriman, maka kekufurannya itu diampuni oleh Allah. Gitu. Jadi rufi al-qalamu ala salasah, tidak dicatat dosa pada beberapa orang. Masuk orang lupa, ketiduran, dan orang melakukan kezoliman karena sebab dipaksa dalam tekanan. Berarti kalau misalnya kita dalam paksaan nggak terhitung dosa guru ya? Tidak. Diamnya kita itu sebenarnya. Tapi ada usaha. Ternyata bisa tawar menawar. Enggak, saya nggak mau segala macam. Dia nyari akal supaya tidak melakukan itu. Ternyata sudah di ujung maksimal ya seperti itu. Celurit nempel di tenggorokan. Nah kita wajib menyelamatkan diri. Gitu. Jadi jangan sampai jadi sok hero akhirnya jadi nggak meninggal konyol, kita ada yang bilang kan, gara-gara itu nggak boleh guru ya. Iya. Tetap harus boleh menyelamatkan diri ya. Sampai pun berbohong. Ada orang bawa pedang panjang ke rumah, mana bapak kamu? Itu wajib bohong itu, bahkan nggak hanya boleh bohong, wajib bohong. Wajib bohong. Ya, oh barusan lagi pergi ke blok sebelah gitu. Nggak boleh, oh pak silakan pak, mati bapaknya. Iya. Ada apa di dalam Mbak, silakan aja. Itu wajib bohong. Gitu. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah meskipun tidak boleh dianggap gampang, dianggap mudah. Gitu. Masya Allah, baik udah jelas ya Bu ya. Jadi juga orang-orang yang dalam keadaan tidak membela kita, jangan kita salahin ya guru ya. Iya. Lu bukan belain gua gitu, nah itu mungkin kita terangin, kita juga terancam gitu ya. Maka ad-daruratu tubiul mahdurat, terkadang keadaan darurat itu membuat kita boleh melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Ya, makanan yang diharamkan seperti binatang anjing dan babi. Ternyata darurat di sebuah tempat nggak ada makanan kecuali itu. Setelah nyari-nyari sana sini nggak ketemu, cuma adanya itu, ya sudah boleh. Cuma sekedarnya. Pas dimakan enak juga, sampai kenyang. Gitu. Harus dihindari, sekedar ganjil supaya bisa hidup, supaya bisa ibadah. Bisa hal darurat itu sangat dimaklumkan dalam agama kita. Darurah, Masya Allah ya. Dan baik, sekarang kita kasih kesempatan yuk sama jamaah yang ada di masjid untuk bertanya. Umi yang mau nanya tangannya angkat dulu. Cakep. Yang pertama ya, iya. Jangan lupa nama sama majelis taklimnya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mimin dari Babu Salam, Bekasi Utara. Mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya operasi ganti kelamin? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guru, iya. Ini sebenarnya banyak jadi pertanyaan tapi dalam hati ya. Tapi ini sama Umi keucap nih. Baik, silakan guru. Oke. Allah menciptakan syariat itu sangat jelas ya, seperti dalam penciptaan juga jelas berpasang-pasang, langit, bumi, matahari, bulan, surga, neraka, baik, buruk, laki-laki, perempuan, nggak ada yang di tengah ya. Laki-laki dalam bahasa Arab zakarun, perempuan dalam bahasa Arab untha. Memang ada di zaman Rasulullah itu manusia yang terlahir dalam keadaan punya dua kelamin, Bang Ali. Iya, kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan juga ada.
anak muda nyeletuk nih, anak milenial, wah enak dong bisa kawin sendiri. Nggak begitu. Ya, iya. Kalau yang satu fungsi, yang lainnya pajangan doang. Maka kalau yang hidup kelamin laki-laki, dua yang harus dicatat. Berpakaian, beribadahnya harus gaya laki-laki, meskipun mukanya kayak perempuan. Atau sebaliknya, ada kelaminnya dua, yang fungsi kelamin wanita. Maka beribadah, beribadah, berpakaian juga gaya perempuan. Meskipun mukanya kayak laki-laki. Yang punya dua kelamin aja nggak boleh milih. Apalagi kelaminnya satu, memaksakan. Ya. Kalimat banci, ada yang menyebutkan ban dua ci, lobak, artinya orang yang punya dua kemaluan. Nggak boleh milih. Yang terjadi di Indonesia ini bukan banci, bencong paling. Ya, laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki. Nah, manusia ibadah dan berpakaiannya sesuai dengan kelamin yang fungsi. Maka dia dimandikan, dikafankan, di ujungnya sesuai dengan pertama kali takdir. Lahir laki-laki, maka harus laki-laki. Dan wasiatnya disampaikan juga begitu. Ketika dia lahir dalam keadaan perempuan, di tengah kehidupan kemudian dia berganti kelamin menjadi laki-laki, maka kalau supaya dosanya tidak jari agak bersinambungan, dia harus bertaubat. Ya, tidak boleh angkuh, sombong, ngotot, ya pengen supaya jadi perempuan. Karena apa? Nanti orang-orang yang melaksanakannya jadi ikut dosa. Ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, itu artinya jangan tolong menolong membantu orang yang berbuat kesalahan. Nanti dosanya nyambung dan semua ujungnya tumpah kepada mayit yang akan diwafatkan. Ya. Nah baik, emang ada kisah yang tadi guru bilang, tapi nggak banyak ya guru ya. Mungkin dari 1 juta satu kali yang lahir dalam keadaan dua kelamin ya. Ya Ya. sekarang udah jarang mungkin. Jarang banget ya, tapi itu memang ada sebegitu detailnya agama kita mengatur ini ya. Nah tapi kalau misalnya yang tadi ibu bilang ganti, itu tetap hukumnya udah nggak boleh ya menyalahi takdir ya guru Jadi ya. nggak ada yang dua-duanya itu hidup, pasti salah satunya. Bahkan salah satunya nggak fungsi itu biasanya dalam kondisi tidak normal. Mungkin kecil bentuknya atau mungkin cacat. Kan? Dan itu aja nggak boleh milih, apalagi yang cuma satu nggak boleh nawar. Karena yang dihantam bukan perubahan badan, ketika seseorang merubah takdir dirinya dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, yang berubah banyak. Perilaku, akhlak, pergaulan. Dan itu akan membuat repot tidak hanya dirinya, yang repot juga teman-temannya. Mandiinnya perempuan, nanti bingung. Laki-laki bingung, sampai mati membuat repot orang yang sekitarnya. Dari hidupnya buat repot, sampai mati masih buat repot. Benar, kadang-kadang kalau toilet juga bingung kita guru, ini laki-laki atau perempuan nih arahnya. Baik, mudah-mudahan yang Allah sudah atur adalah hal yang terbaik ya. Ya baik, terima kasih guru jawabannya dan mudah-mudahan mewakili pertanyaan dari pemirsa di rumah yang lainnya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Bobby Herwibowo, ini dari Alma 23. Makasih Alma ya. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, iya silakan. Apakah orang yang pelit beneran kuburnya sempit katanya dia. Aduh. Tapi kok almarhum uwak saya orangnya baik, tapi dapat lahannya sempit kata dia. Terima kasih. Silakan guru. Ya Allah, orang pelit kuburannya sempit. Jadi orang pelit itu dijauhin sama manusia, dijauhin sama Allah, dijauhin sama surga, dekat ke neraka kata Rasulullah. Dan orang yang suka bantu sesama, mereka yang sering bersedekah, mereka yang dermawan, insya Allah lapang semua urusannya. Faman ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberikan harta, berbagi kepada sesama, dia takwa dan dia yakin janji Allah, maka kami mudahkan semua urusannya. Kira-kira 2 bulan lalu, Bang Ali, Kiai Mohai, Al-Fakir ke Medan. Di sana ada pekuburan di daerah Mandala, kota Medan. Sahabat saya, Haji Dwi Sudarto, Ustadz, kita ziarah ke makam ayah ibu saya. Maka setelah doa kita, ini yang terjadi. Begitu saya pergi, Kiai ninggalin kuburan, petugas kuburan datang, namanya Pak Jul, ngejar-ngejar saya. Ustadz, saya mau cerita nih tentang Bunda. Kenapa? Bunda ini rumahnya 3 km dari sini kira-kira, asal setiap kali mau ziarah, semua orang berdiri di pinggir jalan.
Kenapa? Karena rajin sedekah. Allahu Akbar. Jadi semua orang senang sama beliau, semua orang cinta. Termasuk saya, kata Pak Zulkifli. Terus saya mau cerita ke Ustadz, hari itu Ustadz lihatlah kuburan sini, karena tanahnya wakaf Kiai. Jadi kuburan berantakan, nggak ada jalur tuh, nggak ada buat jalan, semua penuh. Pagi itu Bunda ziarah, habis dia doa, dia nangis, dia ngomong ke saya, Jul kalau saya mati kuburin di sebelah Bapak ya. Ya Allah. Saya nengok, saya ngomong begini, Bunda sehat, insya Allah Bunda panjang umur, jangan ngomong mati lah. Dan saya pusing Ustadz, enggak ada tanah di sini, udah kagak ada lagi yang penuhnya. Tapi pagi itu saya stres, saya terima kabar, telepon bahwa Bunda wafat. Tolong siapin Pak Jul, tanah kubur. Saya muter-muter Ustadz, ke sana, ujung sana, semuanya saya cari, semuanya enggak ada. Sampai saya stres, saya mau balik lagi ke kantor saya, ke rumah saya tuh, ini cangkul saya bawa nih, nggak ketemu tanah kubur. Tapi begitu lewatin tanahnya ayah nih, tiba-tiba saya langsung takbir, Allahu Akbar. Itu kubur Ustadz, tanahnya di sebelah ayah melebar. Allahu Akbar. Jadi saya nggak dengar testimoni langsung bahwa kalau orang yang rajin sedekah, kita kan sering bicara tentang tanah kubur yang lapang. Tapi kita taunya kubur yang lapang di dalam kan? Lewat ceritanya Zul, dan ini anak keluarganya semuanya kumpul, semuanya bersaksi bahwa itu tanah melebar. Enggak cuma di bawahnya, di atasnya melebar. Amanata wattaqa, saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra. Mudah-mudahan tanahnya semuanya lebar. Amin ya. Nah, gitu, Aduh, mungkin memang ini ya kita jangan pelit-pelit ya. Perhitungan boleh, tapi jangan pelit-pelit banget. Jadi kalau dikatain pelit, saya mah bukan pelit, saya mah perhitungan ya. Perhitungan apa? Ya emang pelit juga, oh enggak ya. Baik, aduh jadi sedih nih cerita ini ya. Benar-benar menggugah hati kita nih guru. Supaya kita lebih istiqomah dalam bersedekah ya. Lebih sayang sama banyak orang, insya Allah orang juga akan sayang sama kita ya. Baik, kita akan kasih kesempatan sama yang ada di sini untuk bertanya. Umi, siapa yang mau tanya lagi? Iya, silakan. Jangan lupa nama sama majelis taklimnya ya. Tanyanya jangan susah-susah Ibu. Jangan susah-susah. Ntar Kiai mau aja yang jawab kalau susah. Guru mau pilihan ganda ya atau esai? Maaf, maaf. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Meli dari Majelis Babu Salam, Bekasi Utara. Mau bertanya Ustadz, apakah seseorang yang berulang-ulang khatam itu oleh Allah akan langsung dimasukkan ke surganya? Masya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Meli. Ibu Meli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk rajin tilawah Al-Qur'an. Kalau ngaji Al-Qur'an Kiai Moha ini suaranya enak, cakep, beliau ini dai sekaligus qori. Ntar kapan-kapan Kiai Moha kita minta perdengarkan suaranya. Dan kita semua pengen dicintai sama Allah. Kita pengen disayang Allah. Mau nggak disayang Allah? Ini hadis riwayat Tirmizi. Ada seseorang tanya kepada Rasulullah SAW, Ayul amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disukai sama Allah? Amal apa yang paling dicintai? Jawaban Rasulullah adalah al-hal murtahal. Apa Bu? Hal murtahal. Susah nggak tuh kira-kira? Hal murtahal. Fil, orang bertanya, mal hal murtahal? Apa itu hal murtahal? Kata Rasulullah SAW, sahibul Qur'an, orang yang rajin tilawah Al-Quran, an yadriba fi awali hatta yablugha akhirahu, dia mulai dari awal Al-Quran hingga sampai di akhirnya. Dari Al-Fatihah kemudian dia baca Al-Quran hatam sampai surat An-Nas. Lalu kemudian hatta idza balagha akhirahu yabda'u bi awwalihi. Kalau sudah sampai di awalnya, di akhirnya, maka dimulai lagi dengan awalnya. Jadi kalau kita hadam Al-Quran tuh jangan sampai cuma sampai surat An-Nas. Tapi guru-guru kita, kiai kita ngajarin baca lagi Al-Fatihah, baca lagi Al-Baqarah sampai ayat kelima, lalu kemudian baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, fansurna alal qaumil kafirin. Itu disebut al-halul murtahal. Jadi halul murtahal itu adalah kebiasaan untuk mengulang-ulang Al-Quran. Itu kan doa kita tuh ya. Warzuqna tilawatahu
ana al-laili wa atrafan nahar. Suara kita berdua kagak enak. Ini suara Kiai Mohai. Wah, enak Dengerin ya. banget. Nah, Kiai, coba dong antum. Ayo guru. Wah, Coba. Ini beliau nih Kauri udah begitu Allahumma sholli nasibnya Muhammad. enak. Coba Kiai. Dari awal. Warzuqna tilawatahu. Berdiri Kiai. Wansurna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Enak gak Bu? Enak kan? Dari awal kayak Allahumma. Sama-sama dong ya. Sama-sama ya. Ayo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma khamna bil Quran. Mudah-mudahan Bu Meli, saya, Kiai Mohai, kita semua Allah mudahkan untuk rajin hatam Quran. amin. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih guruku. Aduh ya Allah, hari ini memang sesaat lagi kita akan sama-sama belajar Al-Quran. Lengkap hari ini ya bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.